Tuhan kami yang baik, kami bersyukur untuk semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kesaksian yang luar biasa, sehingga kami bisa melihat kasih dan kebaikan-Mu lewat hamba-Mu. Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami semakin setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Halo orang-orang yang diberkati, Shalom buat Anda semua. Masih di YouTube channel Peka Joyful. Ini adalah part terakhir dari kesaksian tentang Ibu Musriati, mama dari Mbak Eka. Di sini kita akan mendengarkan kisah tentang penyertaan Tuhan yang sempurna untuk orang-orang pilihannya. Saya tidak akan berlama-lama lagi. Inilah Generation of History Maker dalam Joyful Punya Cerita. Nah, sekarang pada intinya saya akan benar-benar menceritakan, menyaksikan di akhir kehidupan mama saya. Waktu itu di hari tuanya mama saya, karena kakak saya kerja di luar pulau dan menikah punya keluarga di sana. Waktu itu mama saya sempat ikut kakak saya juga, sempat ikut saya ke Surabaya juga, dan pada akhirnya pulang lagi ke Mauspati karena tahun 2010 dan papa saya saat itu lahir 27 April 1938 dan dipanggil Tuhan tanggal 3 November 2010, usia 72 tahun. Puji Tuhan tidak sakit, pas tidur siang beliau dipanggil Tuhan dan dimakamkan di Mauspati juga. Makanya mama saya bilang, pokoknya aku mati urip ya di Mauspati, sudah tidak mau kemana-mana lagi, meskipun rumahku elek, sing penting rumahnya sendiri. Mama saya selalu bilang begitu. Tapi dengan berjalannya waktu justru masa tuanya jauh dari anak-anaknya, bahkan ganti-ganti yang jaga, harus berbagai macam karakter yang kadang cocok, kadang enggak. Tapi kami sangat bersyukur pemeliharaan Tuhan sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan mama saya, karena di masa mudanya beliau menaburkan kebaikan, dan di masa tuanya kerjaan mama saya karena sudah secara fisik aktivitasnya sudah tidak memungkinkan lagi, tapi beliau menjadi seorang pendoa yang benar-benar luar biasa. Dan beliau ini dikaruniai juga lewat mimpi, jadi bisa mengartikan mimpi gitu seperti Yusuf ya. Jadi beliau ini sungguh sangat-sangat luar biasa. Di masa tuanya di rumah sendiri dijaga orang lain, tapi mama saya itu selalu setia, selalu doa. Bahkan orang tua itu tidurnya kan ndak seperti kita lama gitu, tapi berapa jam bangun. Setiap kali bangun pasti doa, bahkan menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Dan saya yakin, saya juga percaya, saya meneladani mama saya, dan saya selalu berdoa, Tuhan, setiap orang yang Kau lewatkan dalam kehidupanku, semua dalam rencanamu. Dan setiap tanah yang kami injak, yang kami lewati, itu akan menjadi milik pusakamu. Dan itu saya imani setiap hari saya berdoa. Bahkan mungkin kita saat ini menabur, yang menuai nanti bukan kita, tapi kita harus menabur kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Singkat cerita, akhirnya kakak ipar saya tidak tega juga kalau mama saya harus ditunggu orang lain. Akhirnya kakak ipar saya memutuskan untuk jaga mama saya beserta 2 anaknya. Waktu itu anaknya yang satu masih umur 2 tahun, yang kecil, yang satu masuk TK umur 4 tahun kurang lebih. Nah, mereka di Mauspati, kakak saya tetap di Kalimantan. Ya, puji Tuhan, selama 3 tahun mama saya masih hidup dan melihat cucu-cucunya sehat, bahagia, meskipun pasti ada selisih paham atau apapun, tapi itu sangat luar biasa karena 3 tahun
hidup bersama cucunya dan menantunya. Dan saat-saat terakhir kakak saya pulang ke Mauspati itu juga lama di Mauspati 1 bulan lebih, dan kembali ke Malino. Saat kembali ke Malino dan ipar saya serta anak-anaknya mulai masuk sekolah dan sudah pindah sekolah di Malino sana, mereka balik ke Malino kurang lebih bulan Juni kemarin. Dan Tuhan juga kasih orang yang sangat luar biasa yang jaga mama saya, yang nemenin mama saya, orang yang cinta Tuhan, orang yang sudah pelayanan. Bahkan saya sudah kenal sangat lama, kayak saudara sendiri sama saudaranya beliau ini. Dan mama saya ditemani sama Mbak Mika dan anaknya. Dan beliau juga punya suami tapi kerja di Surabaya, jadi pulangnya 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Dari situ selama Juni, Juli, Agustus, September ditemani sama Mbak Mika ini sangat luar biasa. Mama saya sangat senang sekali karena orangnya sangat sabar sekali, sangat sabar, dan sudah menganggap mama saya itu seperti orang tuanya sendiri, bahkan melebihi saya menganggap orang tuanya sendiri. Dan itu di akhir-akhir sebelum Tuhan memanggil, Tuhan kasih orang yang begitu mengasihi mama saya, bahkan anaknya juga sudah kayak cucu sendiri. Dan mama saya sangat senang dan sangat bersyukur karena di akhir masa tuanya sebelum Tuhan memanggil dikasih orang yang benar-benar mencintai orang dan mengasihinya seperti orang tua sendiri. Jadi saya pun juga tidak khawatir mempercayakan mama saya ke Mbak Mika. Singkat cerita, dalam masa-masa pandemi sempat PSBB, sempat ibadah cuman online lewat Zoom. Dan saat ibadah dibuka, mama saya ini langsung ikut ibadah gitu. Nggak ada takut-takutnya juga gitu. Padahal lansia kan sebenarnya nggak boleh ibadah, tapi di kampung ya sudahlah, karena jemaatnya juga nggak terlalu banyak juga kan, dan protokol kesehatannya juga pasti ada. Jadi mama saya ini dalam masa tuanya itu tetap setia ibadah. Kadang berangkat duluan, pulang yang terakhir. Kadang sama anak-anak di gereja itu, yang pemuda-pemuda juga, yang bapak-bapak kayak gitu, kadang nggak sabaran gitu suka digendong gitu loh. Padahal mama saya itu orangnya nggak mau, karena mama saya memang masih bisa jalan sendiri, tapi namanya orang tua jalannya pelan-pelan sekali karena kakinya juga nggak seperti kita sudahan ya. Jadi sering anak-anak itu suka gendong ke gereja, terus pulang gereja juga suka mampir di rumah. Terus kadang kalau mama saya ndak enak badan, itu beliau tetap setia, tapi setianya ndak ke gereja, tapi taruh kursi di pintu samping rumah. Karena kalau kita duduk di samping rumah, kita itu masih dengar kalau gereja memuji Tuhan, khotbah itu masih dengar, karena gereja di sana pun dibuka kan pintunya, ndak ditutup gitu. Itulah kesetiaan mama saya sampai usia tuanya, beliau masih rindu ke gereja. Bahkan kalau ke gereja itu ndak mau telat juga. Bahkan kalau duduk dari masa mudanya dulu paling di depan dan selalu setia, selalu rindu memuji, memuliakan nama Tuhan bersama saudara-saudara seiman, karena di situ beliau bertumbuh dan berada di komunitas yang tepat, yaitu gereja. Itulah sedikit histori mama saya. Dan pada tanggal 1 September 2021 kemarin saya dikabari. Sebelum itu saya sehari 2 hari sebelumnya itu video call. Itu hati saya sudah tidak enak ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena pas video call itu pandangan mama saya sudah tidak ke saya, terus tidak banyak cerita.
Terus akhirnya oh ya sudah, kita panggilnya nenek karena cucu-cucunya selalu panggil nenek, jadi saya pun ikut panggil nenek gitu. Saya sampai sempat, "Nek, sehat gitu." Tapi cuek gitu loh. Biasanya cerita banyak, ngomong banyak, doa-doakan gini-gini, itu cuek aja. Terus tak tanyain, "Kenapa kok ini ndak banyak ngomong?" Terus beliau bilang sariawan gitu. Jadi agak pelo-pelo gitu, sariawan. "Oh ya wes kayak gitu Nek ya, nanti disambung lagi." Terus pas saya tutup, saya tanya ke Mbak Mike, "Mbak, ndak apa-apa toh Ibu?" Terus Mbak Mike bilang, "Ndak apa-apa, itu sariawan Mbak, jadi males ngomong," kayak gitu. Singkat cerita, ya sudah, tapi hati saya itu tetap ndak enak gitu. Tapi saya sampai tanya bolak-balik, tapi Mbak Mika memastikan tidak apa-apa dan tetap sehat. Dan singkat cerita, 1 hari kemudian, besoknya itu kan sudah dikasih obat 1-2 hari, itu sariawannya sudah sembuh total. Bahkan mama saya sehat dan sudah bisa makan semua, karena mama saya dalam usianya segitu masih boleh makan semua, apapun masih boleh dimakan asal ada porsinya. Nah, jadi mama saya masih bisa menikmati semua makanan yang bisa dinikmati semestinya. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, singkat cerita setelah itu pagi tanggal 1 September itu hari Rabu, saya kan hari Selasa habis vaksin kedua. Jadi biasanya efek vaksin itu saya ngantuk gitu loh. Terus jadi dari sore saya tidur sampai pagi, jam 4 pagi itu saya bangun. Biasanya saya juga enggak lihat-lihat HP, tapi waktu itu saya pengen lihat HP, ternyata panggilan masuk itu sudah banyak, WA sudah banyak. Jadi saudara saya, om saya, terus Mbak Mike, semua itu telepon saya, tapi saya enggak dengar. Terus saya di situ sudah merasa enggak enak, saya doa. Saya belum buka itu, saya doa, "Tuhan, beri kekuatan buat saya." Terus saya buka, ternyata ada berita Mama sudah dipanggil Tuhan, kurang lebih jam 4 pagi. Nah, waktu itu saya tanya Mbak Mike, tapi saya enggak menangis sama sekali. Saya malah bersyukur gini, bukannya enggak sedih ya, sedih pasti, tapi saya bersyukur gini, "Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada mama saya selama 83 tahun menebarkan kebaikan dan menjadikan teladan buat anak-anaknya, menjadi teladan buat banyak orang yang sudah Kau lewatkan di dalam kehidupannya. Dan saya percaya saat ini mama sudah di surga bersama Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan." Jadi saya lebih tenang, lebih menenangkan diri. Saya duduk, saya berdoa, dan saya mengucap syukur atas semuanya itu. Setelah saya berdoa dan menenangkan diri, saya siap-siap untuk pulang. Saya kontak Mbak Wiwi. Malah Mbak Wiwi yang mules-mules, karena di keluarga kami Mbak Wiwi sudah kami anggap dianggap mama saya sebagai anaknya juga. Di situ Mbak Wiwi yang panik gitu, saya lebih tenang. Terus, "Mbak sudah siap?" "Saya aku mules kayak gini-gini," kayak gitu. Nah, saya siap-siap. Di saat saya siap-siap, kan enggak mungkin subuh-subuh WA bos saya. Akhirnya saya agak pagian jam 6 gitu, info ke pimpinan kalau saya izin enggak masuk kerja karena mama saya telah dipanggil Tuhan. Dan waktu itu orang lapangan juga langsung kontak, langsung bilang gini, "Nduk, itu ke sana bareng-bareng ya." Terus saya bilang gini, "Wis enggak usah Pak D, karena ini situasinya seperti ini, jadi enggak usah ke rumah." Jadi saya juga bilang ke om saya di sana, enggak usah diumumkan, enggak usah diapa, cuman pihak keluarga aja dan orang yang terdekat yang tahu, ya sudah, monggo kita makamkan bareng-bareng. Karena pandemi seperti ini kita menghindari kerumunan juga, biar semuanya juga berjalan dengan lancar dan semuanya aman. Nah, dalam perjalanan ke kampung saya diantar sama
sopir dari kantor, dan perjalanan lewat tol itu sangat cepat sekali, 1,5 jam kami tempuh sampai rumah. Dan sebelum pulang saya juga berdoa sama Tuhan lancarkan semuanya. Saya sempat kontak-kontak ke kakak saya, dan kakak saya tentunya sedih sekali ya, karena kakak kandung saya ini di Kalimantan dan dia belum vaksin, jadi dia tidak bisa pulang. Jadi dia hanya bisa nangis di sana ya. Tapi semua Tuhan sudah atur, dan saya percaya. Saya hanya kasih video sama fotonya aja, tapi semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dalam perjalanan pulang, saya juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau lancarkan semuanya, Engkau sediakan yang terbaik buat keluarga kami. Engkau tidak pernah berhutang, Engkau tidak akan mempermalukan keluarga kami. Semuanya kami percaya akan berjalan dengan lancar. Jadi semua itu Tuhan sudah ngatur gitu loh. Mulai dari peti, terus mulai dari makamnya, semua itu gerak cepat. Saudara saya di sana juga, om saya sudah menyiapkan semuanya. Terus saya juga yang sangat luar biasanya, di saat saya baru masuk gerbang tol kurang lebih 15 menit, tiba-tiba bos saya WA saya, dikasih butik transfer sama bilang gini, Kak, ini uang duka buat mamamu. Saya langsung puji Tuhan sediakan yang saya tidak pernah bayangkan. Terus selisih 10 menit kemudian, karena saya belum setor absen, terus bos saya bilang gini, ini gajinya sementara aku samakan sama yang bulan kemarin ya Kak, jadi sekalian saya dikasih uang duka sama gaji sekalian. Nah dari situ, dari proses semuanya, saya sampai rumah. Begitu saya sampai rumah, mama saya sudah dimandikan, peti sudah datang siap, terus mama saya juga sudah beres semua pakaian dan lain-lain, dan kita sebelum pemakaman doa, sudah ambulan sudah sedia di pemakaman juga, semuanya sudah beres dan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Sampai prosesnya itu kurang lebih jam 12:30 sudah beres semua. Dari situ saya sangat mengucap syukur dan terima kasih buat partisipasi doa dan apapun yang sudah saudara-saudara lakukan terhadap keluarga kami. Sungguh sangat luar biasa. Jadi dalam proses pemakaman mama saya itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak mengeluarkan uang 1 peser pun. Semua Tuhan cukupkan dengan caranya. Saya itu sangat-sangat bersyukur, karena itulah hukum tabur tuai. Karena di masa hidupnya mama saya banyak membantu orang, banyak berbuat kebaikan. Sampai masa tuanya, sampai meninggalnya pun semua Tuhan lancarkan dan cukupkan. Bahkan lebih-lebih berkat buat mama saya. Itulah kesaksian singkat histori mama saya, supaya boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah saya saksikan singkat ini, jangan pernah jemu-jemu berbuat kebaikan, jangan pernah jemu-jemu menabur di ladangnya Tuhan, jangan melihat kemewahan, tapi hati yang sukacita, hati yang gembira, hati yang mengasihi, dan menaburlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita membawa banyak jiwa-jiwa, banyak membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu hidup adalah Kristus, mati adalah untung, dan hari kematian itu lebih baik dari hari kelahiran. Karena setelah kematian ada kebangkitan. Orang yang sudah mati di dalam Tuhan akan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu,
Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan saya percaya mama saya sudah mengakhiri pertandingan sampai akhir, sampai garis finish. Beliau tetap memelihara imannya dengan setia sampai akhir Tuhan menjemput dia. Dan saya percaya beliau sudah di surga, dan kami anak-anaknya dan orang-orang yang sudah dilewatkan dalam kehidupan mama saya, itulah yang akan meneruskan kebaikan beliau, yang akan meneruskan apa yang beliau sudah lakukan, yaitu berdoa buat jiwa-jiwa. Dan kita selalu baca firman untuk menguatkan iman kita juga, dan menopang satu sama lain. Dan kita tidak boleh egois memperkaya diri sendiri ataupun egois keselamatan buat diri sendiri, melainkan kita menceritakan kebaikan Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kita, bahkan dengan gaya hidup kita. Itulah kesaksian saya supaya boleh memberkati bagi kita semua. Sekali lagi, bagi saya keluarga itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan sangat indah di dalam kehidupan saya. Meskipun kita terkadang antara saudara atau dengan orang tua kadang ada selisih paham, tapi jika kita tetap bersatu di dalam Tuhan sampai akhir, kita tetap keluarga, saling mengasihi satu sama lain, dan saling menopang satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, membangun satu sama lain, mendoakan satu sama lain. Seperti halnya juga di dalam satu tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Sebagai keluarga Allah, mari kita saling menopang satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Dan di sini sekali lagi, mama saya sudah mencetak orang-orang yang membuat sejarah buat kemuliaan Tuhan. Mama saya adalah salah satu history maker generation yang sudah mengakhiri pertandingan di dunia ini dan memperoleh mahkota surga. Mari kita yang masih hidup terus ceritakan tentang kebaikan Tuhan, setia sampai akhir, sampai Tuhan memanggil kita ke surga. Terima kasih, supaya kesaksian saya ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati melalui kesaksian ini. Sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, sebaiknya kita tidak ragu memberikan hati, memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kalau boleh saya kutip sebuah pujian, sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Firman Tuhan dalam Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Saya mengajak kita semua yang telah mendengarkan kesaksian ini untuk tetap setia sampai akhir. Akhir kata, jika Anda merasa diberkati dengan video ini, silakan like, share, atau komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai
seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang